Madiun punya banyak tempat wisata unik. Salah satunya adalah Masjid Kuno yang ada di daerah Kuncen, Madiun. Masjid ini merupakan salah satu saksi berdirinya sejarah kota Madiun. Dan di masjid ini juga ada makam-makam para bupati Madiun. Dan masjid ini diperkirakan berdiri tahun abad ke-16 dan berarti sudah ratusan tahun yang lalu. Saya sedang berada di Masjid Nur Hidayatullah, Kuncen, Madiun, Jawa Timur. Masjid Kuno Kuncen berada di Kelurahan Kuncen, Kota Madiun, Jawa Timur, merupakan salah satu masjid tertua yang bertahan di kota ini. Masjid yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Kuncen ini mempunyai desain yang unik ya, yang kental dengan nuansa tradisi Jawa. Sebelum masuk ke area masjid, jemaah akan disambut dengan pagar dan gapura masjid yang mempunyai gaya arsitektur bangunan kuno yang tersusun dari tumpukan batu bata merah. Kemudian masuk ke halaman utama, suasana sejuk bisa dirasakan karena di sini ada pepohonan dan anginnya yang bertiup sepoi-sepoi. Meskipun telah berusia ratusan tahun, masjid tersebut masih terlihat kokoh. Hal itu dapat dibuktikan dengan 4 tiang utama yang terbuat dari kayu jati berukuran besar yang masih berdiri tegak dan terlihat sangat kuat. Ukiran yang terdapat pada tiang juga masih terlihat dengan baik. Bila kita perhatikan dengan baik, masjid ini terlihat ada perpaduan seni bangunan antara masjid dan juga candi. Masjid ini memiliki kapasitas jamaah lebih dari 100 orang. Untuk memenuhi kebutuhan standar jamaah, masjid ini juga menyediakan tempat wudhu dan kamar mandi yang cukup. Selain bentuk bangunannya yang unik, Masjid Kuno Kuncen memiliki tradisi bernama gembrungan atau hadroh, di mana biasanya tradisi ini akan dimunculkan atau diadakan pada saat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Masjid Kuno Kuncen ini diperkirakan berdiri pada abad ke-16 atau lebih tepatnya pada zaman Adipati Pangeran Timur. Pangeran Timur yang dimaksud adalah putra dari Sultan Trenggono atau Joko Tingkir. Pangeran Timur yang dikenal dengan nama Panembahan Romo atau Ki Ageng Panembahan Ronggojemeno menduduki jabatan Bupati Madiun sejak tahun 1568 sampai dengan 1586. 7 tahun setelah diangkat menjadi bupati, dan pada tahun 1575 Ki Ageng Panembahan Ronggojemeno memindahkan pusat pemerintahan dari Kelurahan Sogaten ke bagian selatan, yaitu di Kelurahan Kuncen. Di samping berkewajiban memimpin pemerintahan, Pangeran Timur juga membawa misi penyebaran agama Islam. Salah satu misi penyebaran agama tersebut ditandai dengan pembangunan tempat ibadah, yaitu masjid. Dan pada abad ke-16, Masjid Kuno Kuncen itu berdiri. Masjid Kuno Kuncen ini merupakan salah satu bangunan yang mengandung nilai sejarah tinggi. Pasalnya, selain bangunan masjid, ada juga artefak peninggalan kerajaan terdahulu. Dan di samping masjid juga terdapat makam para Bupati Madiun, serta sendang dan pohon besar yang diyakini sebagai asal-usul kota Madiun. Sebenarnya hingga sebelum tahun 1970, Masjid Kuno ini tidak ada namanya sekali. Kemudian pada tahun 70, masyarakat setempat sepakat untuk memberi nama Masjid Kuno Kelurahan Kuncen ini dengan nama Masjid Nur Hidayatullah. Selain masjid kuno, di komplek yang sama juga ada pemakaman.
tepatnya di sebelah masjid. Disitulah bersemayam para pendiri kota Madiun, yaitu Bupati pertama Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno atau Pangeran Timur. Kemudian Bupati yang kedua yaitu Raden Mas Bagus Peta atau Mangkunegoro pertama. Bupati yang ketiga yaitu Adipati Martoloyo atau Mangkunegoro kedua. Bupati yang keempat adalah Adipati Balitar atau Kiai Irodikromo atau Mangkunegoro yang ketiga, serta Bupati Madiun yang kelima yaitu Pangeran Tumenggung Balitar Tumapel atau Mangkunegoro keempat. Tidak hanya para bupati, di sini juga merupakan makam para keturunan beliau-beliau. Kita mencermati bagian atap masjid ini berundak-undak ya, seperti candi. Inilah bukti perpaduan antara candi dan juga masjid, dan itu merupakan ciri khas dari penyebaran agama Islam pada zaman dulu. Dan pada saat bulan puasa seperti ini, lebih dari jam 10 siang ke atas itu kondisi sudah ramai oleh para pengunjung. Mereka rata-rata melakukan iktikaf di sini, beribadah dari siang, apalagi malam itu ramai sekali oleh para pengunjung. Dan pada saat siang hari di sini itu kondisi di dalam masjid itu terasa adem sekali, sepoi-sepoi karena di samping kiri kanan juga banyak pohon-pohonan. Area parkir yang cukup luas, di depan tadi ada parkir mobil dan di samping ini adalah untuk parkir kendaraan roda 2. Itu memudahkan masyarakat untuk bisa melakukan ibadah di sini. Dan biasanya tidak hanya masyarakat Madiun saja, akan tetapi masyarakat dari luar kota juga datang untuk melakukan wisata religi. Kita beribadah sambil untuk mengenang atau melihat sejarah Madiun di masa lalu. Dan disinilah pusatnya sejarah kota Madiun didirikan. Masjid ini sudah menjadi cagar budaya, dan pada tahun 2001 pernah dilakukan pembongkaran masjid karena ada beberapa bagian yang rusak. Dan juga tahun 2020 kemarin juga dilakukan pemugaran oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun. Dan setiap kali ada renovasi maupun pembongkaran bangunan masjid, pihak takmir wajib melaporkan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCP di Mojokerto, sebab salah satu bangunan tidak boleh diubah. Di antaranya adalah area depan, tiang, pintu, dan jendela. Dan saat ini sudah menjadi aset Pemkot dan bisa menjadi objek wisata religi. Di kompleks masjid ini dulu ada madrasah, namun karena bangunannya rusak dan tidak terawat, lembaga itu vakum. Kemudian pada tahun 2006 pengurus masjid mulai membangun kembali Madrasah Darul Ulum yang meliputi jenjang PAUD, TK dan juga MI. Selain madrasah, di masjid juga ada kegiatan TPA setiap sore. Dan semoga kita bisa sama-sama menjaga cagar budaya dan juga menggunakan masjid ini untuk beribadah dan juga mengenang sejarah. Demikian informasi dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dukung channel ini untuk terus berkembang.